Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Balik lagi dengan saya Dimas Anggit di channel Bro Properti Jogja. Sesuai dengan judul, saya mereview kos dijual. Ini siap huni, full furnish, lokasinya sangat strategis, 2 km ke Pakuwon Mall Jogja, area terminal Condong Catur Sleman, tepatnya di Jalan Anggajaya. Untuk spesifikasi kosnya, untuk luas tanah di 139 meter persegi, untuk luas bangunan di 250 meter persegi. Terdapat 2 kamar kos yang siap disewakan, lengkap ada kamar mandi dalam dan 1 kamar penjaga. Kemudian ada 1 kamar mandi luar untuk misalkan tamu maupun untuk akses ke penjaga. Untuk lingkungan, ini jalan lebarnya 4 meter, bisa simpangan 2 mobil secara pelan, dan ini kurang lebih 200 meter ke Jalan Anggajaya. Lokasinya kos eksklusif. Ini kos eksklusif ya, cuma 1 lantai. Kemudian di belakang juga kos eksklusif juga. Untuk luas tanahnya di 139, kemudian untuk luas bangunannya totalnya 2 lantai, 250 meter persegi. Untuk desainnya, ini konsepnya minimalis modern. Ini cocok Bapak Ibu yang punya uang lebih, pengen investasi properti, bisa jadikan kos dan pasif income selama masa tua maupun selama hidup. Ini bisa ke PR, DP minimal 20% maupun 10% bisa, tergantung nanti pengajuan plafonnya apakah cocok dengan pendapatan Bapak Ibu sekalian. Mari kita langsung review ke dalam kosnya. Area depan di sini ada pagar. Kita sudah bonuskan pagar dan ini sudah full furnish Bapak Ibu. Pagarnya juga sangat lebar. Kemudian di sini untuk carport bisa untuk 4 mobil berjejer ya. Dan beberapa motor. Idealnya 3 mobil dan 10 motor itu bisa. Dan untuk kos ini sudah dilengkapi full furnish. Ada CCTV, nanti kita bonuskan 2 titik CCTV. Kemudian ada WiFi juga, nanti kita bonuskan. Untuk semua instalasi kami sediakan. Dan di sini kita punya perencanaan supaya kamar kos itu punya jendela. Kita menyisakan tanah samping ya, seperti ini, kurang lebih di 60 cm buat space untuk AC outdoor dan jendela setiap kamarnya supaya tidak lembab ya. Bagusnya perencanaan kita tidak mau ada masalah di kemudian hari, makanya kita bikin space seperti ini, hanya 60 cm, tapi ini fungsinya sangat bagus Bapak Ibu untuk pasang AC outdoor supaya tidak di tanah tetangga ataupun tanah milik orang lain Bapak Ibu. Untuk area carport di sini sudah di finishing menggunakan konblok ya. Untuk jalan juga konblok, di sini sudah buntu ya, sudah one gate system. Di sini BTW tanahnya dijual, luas tanah di 400 meteran, harganya di 7 juta per meter Bapak Ibu, nego. Untuk lingkungannya juga sangat bagus. Ini kurang lebih 200 atau 400 meter ke terminal Condong Catur ya. Ini bagus banget, harganya di 2 miliar 850 juta. Ini pas masih posisi saat ini. Kalau misalkan sudah running, sudah berjalan, ini nanti bakal naik Bapak Ibu menjadi 3 miliar. Saat ini sedang proses pembersihan akhir atau finishing akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan pengen investasi, silahkan nanti hubungi kontak di bio kami. Kita bahas lagi Bapak Ibu, untuk samping sebelah kiri ada space tanah, kemudian dan samping sebelah kanan juga ada space tanah lagi ya. Karena kan untuk kamarnya itu hadap-hadapan Bapak Ibu, supaya kamar itu dapat sirkulasi dan pencahayaan yang bagus, ada jendela dan juga tidak merepotkan tanah tetangga ya Bapak Ibu. Kita bikinkan space 60 cm ini untuk AC outdoor, misalkan dikasih, misalkan pengen untuk area jemur itu masih bisa Bapak Ibu ya, nanti diopsionalkan aja. Mari kita masuk ke dalam ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf, di sini sedang proses pembersihan atau finishing akhir. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan banyak barang-barang yang bekas-bekas pembangunan dan barang-barang tukang ya. Di sini ada lorong Bapak Ibu, dan di lantai 1 terdapat kurang lebih 5 kamar tidur kos yang siap disewakan, lengkap ada kamar mandi dalam.
Dan ini sudah full furnish ya. Nanti kan ini dipannya nanti dikasih spring bed ya Bapak Ibu. Kemudian sudah kita bonuskan AC setengah PK, mereknya Media. Nanti kita bonuskan televisi ya, 32 inch dan ada kursi. Ini yang kamar proses finishing. Nanti ada beberapa kamar yang di lantai 2 yang sudah jadi. Nanti kita ke sana. Dan nanti akan bonus lemari juga seperti ini. Bisa digeser ya untuk lemarinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi space-nya sangat luas ya. Nah, ini bahannya aluminium Bapak Ibu. Jadi insya Allah aman dari rayap ya. Jadi ini bagus banget sih. Kemudian kita ada fasilitas kamar mandi dalam. Ada water heater ya, sudah fasilitas untuk kamarnya, shower bisa panas dingin, dan ada kloset duduk. Ini nyampe atas finishingnya itu keramik ya Bapak Ibu. Dan ini ada pencahayaan ya untuk area kamar mandi maupun kamar. Pencahayaan sirkulasi juga bagus. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi ada space tanah di samping. Ini jendelanya bisa dibuka Bapak Ibu. Ini bagus banget. Jadi kamar tidak pengap ya. Walaupun di sini ada AC, tapi untuk sirkulasi kita perlu dipertimbangkan. Kita lanjut. Di sini kurang lebih tata ruangnya sama ya Bapak Ibu. Kayak gini. Ini mohon maaf masih berantakan banget. Dan untuk fasilitas seperti ini, untuk disewakannya itu di 1,8 juta per bulan untuk satu kamar kos, nyampe 2 juta per bulan. Nanti tergantung kebijakannya, apakah dikasih kuota untuk Netflix maupun free dari listrik. Nanti kan ada kebijakan dari ownernya. Itu pasaran di sini Bapak Ibu untuk fasilitas seperti ini itu di 1,8 juta per bulan, nyampe di 2 juta per bulan. Next, nanti dapat seperti ini ya, kursi seperti ini, ada televisi nantinya. Di sini sama, ada AC setengah PK, lemari, kemudian ada kloset duduk, water heater, shower bisa panas dingin, ada spring bed juga nantinya. Jendelanya juga ada 2 Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada jendela akses depan, kemudian ada jendela samping untuk sirkulasi dan pencahayaan supaya tidak pengap. Nah, di sini ada kamar yang sudah jadi ya. Di sini kamar yang sudah jadi. Ini nanti bakal semua kamar seperti ini Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini, tinggal nanti tambah televisi aja. Ini kurang televisi. Nanti dapat spring bed seperti ini. Kemudian ada lemari, AC, dan ada televisi, dan ada kursi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk kursi belajar. Ini bagus banget. Kemudian ada water heater. Ini masih garansi semua Bapak Ibu, masih baru semua. Ini kita emang jual beli kos ya. Jadi kadang kan ada beberapa orang yang tanya, Mas, itu kos baru jadi kok kenapa dijual gitu kan. Biasanya seperti itu, banyak orang tanya seperti itu. Ini kita jual beli kos. Jadi kita beli tanah, kita bangunkan kos, dan itu niat dari awal emang kita untuk dijual gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang beli kos di Jogja itu nggak mau repot untuk pengurusan izin-izin dan ngurusin pembangunan Bapak Ibu. Jadi pengennya, ada beberapa orang yang pengennya langsung bangunan kos itu operasional dan lihat langsung jadinya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan bangunan sudah jadi pun kan bisa di KPR kan ya. Jadi kan pihak bank juga mengapresialnya juga gampang. Semisal ada bangunannya, fisiknya ada, dan untuk legalitasnya juga ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini fasilitasnya lengkap. Nanti ada dapat rak sepatu dan sendal, ada AC, kemudian seperti ini ya, seperti kamar yang sebelumnya. Untuk fasilitas di kos ini terdapat dapur bersama, listrik per kamar itu tokennya masing-masing, kemudian ada fasilitas wifi dan CCTV ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau pengen pegang kunci gerbang satu masing-masing. Dan ada fasilitas kamar penjaga dan kamar mandi penjaga. Jadi nggak ada penjaganya ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu beli kos ini, tinggal nanti meng-hire orang ataupun memperkerjakan orang untuk jaga kos ini, ataupun saudaranya, ataupun orang kepercayaannya Bapak Ibu. Jadi di sini ada fasilitas dapur bersama, dan ini mohon maaf banget masih berantakan, masih banyak puing-puing dan bahan-bahan material ya. Nanti ini dapat kulkas. Di sini kita freekan kulkas. Ini belum datang, televisi dan kulkas itu belum datang ya. Nanti kita bonuskan kulkas, dan mungkin ada beberapa yang kita bonuskan ya, seperti kompor tanam. Itu sudah datang kompor tanam, dan ini nanti ada kita rapikan kembali Bapak Ibu. Untuk kamar mandi penjaga dan kamar penjaga, coba kita cek kamar penjaganya seperti apa ya.
Untuk kamar penjaga di sini ukurannya kurang lebih 2 kali 2 meter ya, kurang lebih segitu. Nah, dapat sirkulasi juga Bapak Ibu. Ini kalau misalkan buat tidur aja insya Allah oke aja ya, karena kan cukup lah ya untuk kamar penjaga seperti ini 2 kali 2 meter. Di sini juga bisa diperuntukkan untuk area nakas juga, penyimpanan barang segala macam, itu oke banget Bapak Ibu. Kita next ke lantai 2 ya. Jadi ini di lantai 1 terdapat 5 kamar tidur, lengkap ada kamar penjaga, kamar mandi penjaga, dan ada fasilitas dapur. Nah, ini untuk pencahayaannya di dalam ruangan juga sangat lega Bapak Ibu ya, sangat lega dan terang banget ya. Karena di atas ini pakai skylight ya Bapak Ibu, pakai atap yang model transparan. Air hujan nggak bisa masuk, tapi cahaya kan bisa masuk untuk menerangi ruangan di area tangga sini Bapak Ibu. Ini bagus banget ya. Dan ini dapat percantik, ada lampu gantung ya. Ini 12 kamar kos, jadi untuk balik modal insya Allah beberapa tahun aja balik modal ya Bapak Ibu. Karena setahun aja udah 200-an juta Bapak Ibu, 250-an juta. Semisal disewakan full dengan harga 1,8 sampai 2 juta per kamar. Oke, kita masuk ke area lantai 2. Di sini di lantai 2 terdapat kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamar kos. Di sini untuk tokennya masing-masing ya setiap kamar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di lantai 2 ada 7 kamar kos. Pencahayaan juga bagus. Ini granitnya pemilihannya warna gelap. Kesan estetik minimalisnya juga dapat. Nih ya, pencahayaannya bagus. Di sini juga ada lampu-lampu sorot ya. Jadi oke banget. Di sini lorongnya lebih lega daripada lantai 1 karena mungkin di lantai 1 kepotong untuk sisa tanah yang 60 cm tadi Bapak Ibu ya. Cakep. Jadi nanti Bapak Ibu kita sarankan untuk di lantai 2 harga sewanya berbeda dari lantai 1. Pastinya lebih mahal ya untuk di lantai 2. Selisih 200 atau 300 ribu. Oke, di sini kita masuk. Fasilitasnya sama, ada spring bed dari Serenity ukuran 120 kali 200 cm. Kemudian di sini ada, nanti kita berikan televisi ya. Ada kursi dan ada nakas di sini untuk meja belajar, naruh laptop ya. Kemudian ada jendela, instalasi untuk AC, kita gunakan AC juga setengah PK. Dan ada lemari juga dan ada kamar mandi dalam. Lengkap ada water heater dan juga shower bisa panas dingin, ada storage untuk penyimpanan sabun dan sampo, dan ada kloset duduk dari American Standard. Kemudian kita next ke area selanjutnya. Di sini sama ya. Ini kamar nomor berapa berarti? Kurang lebih nomor 7. Fasilitasnya sama ya Bapak Ibu, nggak ada yang beda. Lanjut. Ini lorongnya juga lega ya, apabila samping kanan kirinya dikasih rak sepatu masih ada space Bapak Ibu untuk jalan. Karena kan ini kan lebarnya 60 cm, ini mungkin 20 cm, 20 cm. Ini hampir 1 meter ya, 1 meter lah, kita bulatkan 1 meter aja. Jadi oke banget lah untuk papasan 2 orang itu masih oke. Nah, di sini yang sudah 100% rapi, ini kurang dari televisi belum datang dan sama ya untuk fasilitasnya. Cuma bedanya ini di lantai 2, jadi nanti nilai sewanya juga lebih mahal Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada drop ceiling variasi LED strip. Ini yang sudah siap ya. Tinggal nanti ditambah televisi aja. Oke, kita coba cek satu persatu dulu. Karena untuk fasilitas kurang lebih sama. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kurang lebih sama untuk fasilitasnya. Nah, di sini ada pencahayaan, ada kacamata yang sangat besar, kemudian di sini kaca yang bisa dibuka ya. Nah, ini sirkulasinya oke banget. Jadi kita untuk bangun rumah maupun kos-kosan dan ruko, kita lebih mementingkan rumah itu dipakai kan setiap hari ya. Pasti ada berbagai aktivitas, pastinya membutuhkan sirkulasi dan pencahayaan yang optimal. Kita mengedepankan itu Bapak Ibu ya, supaya rumah itu tidak kelihatan pengap dan lain-lain sebagainya. Itu yang paling penting adalah sirkulasi dan pencahayaan itu sendiri ya. Nah, ini kamar yang nomor 11. Kamar 11 di sini ada spring bed. Kemudian ini lebih luas ya dari kamar-kamar yang tadi. Ini lebih luas, bisa nanti menjadi nilai tambah sewanya. Nanti dikasih rate aja beberapa kamar yang bagus ya, yang bagus, yang luas dan di lantai 2.
Ini enaknya pojok adalah bisa di sini bisa penyimpanan barang-barang misalkan ya, seperti rak sepatu. Di sini juga bisa untuk rak sepatu ya. Nanti tinggal dimaksimalkan aja. Nah, ini kamar terakhir ya, kamar yang nomor 12. Hasilnya sama dan ini cukup lega. Oke Bapak Ibu, itu aja review kali ini, semoga bermanfaat. Segera diamankan untuk aset bagus ini ya. Siapa yang pengen jadi juragan kos di Jogja, silakan aja. Semua open. Ini bisa cash dan KPR. Untuk cash bertahap mohon maaf belum bisa. Cash bertahap paling maksimal di 3 bulan. DP minimal 50% untuk cash bertahap ya. Dan misalkan KPR DP minimal 10% nyampe 20% itu bisa. Karena nilai appraisal di sini insya Allah tinggi Bapak Ibu. Tergantung nanti pendapatan kemampuan cicilan plafonnya. Nanti disesuaikan aja sama cicilannya. Untuk cicilannya ini kemungkinan per bulan kalau DP 20%, cicilan per bulannya di 25 jutaan. Seperti itu ya selama 15 tahun. Jadi untuk pendapatannya minimal 40 sampai 50 juta per bulan ya untuk pendapatan pengen ngambil KPR ini. Jadi banyak orang-orang yang nge-WA saya, menghubungi saya pengen KPR, tapi mohon maaf untuk pendapatannya di bawah 10 juta ngambil di atas 1 miliar itu sangat impossible ya, tergantung nanti DP-nya. Kalau misalkan DP-nya 50%, misalkan pendapatan di bawah 10 juta, ambil rumah 1 miliar itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan DP 10%, ngambil rumah 1 miliar dan pendapatannya 10 juta per bulan itu impossible. Ya, jarang di ACC Bank. Dan ini segera diamankan untuk kos ini ya. Ya, siapapun yang lebih cepat, lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunda beli kos sekarang juga. Jangan sampai nyesel. Lokasinya di Condong Catur, Jalan Angga Jaya, di dekat ke Terminal Condong Catur, ke Pakuwon Mall 2 km ataupun 3 menit sampai 5 menit. Sekian.